Jazallah Sayyidana Muhammadan anna karam Jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk menjual aki di kota Jabar. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Kelihatan cantik semua, Pak. Merah. Saya senang. Saya ditanya sama Bu Hayati, pakaiannya apa Pak Ustadz? Merah. Alhamdulillah. Kelihatan muda, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Tsumma qala man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Bapak Camat Martapura beserta Ibu yang menjadi inisiator terbentuknya Majelis Ar-Raudhah. Insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Ketua, kita akan langgeng-langgeng saja insya Allah. Onak dan duri itu sebagai pemicu untuk lebih maju insya Allah. Yang terhormat Kepala Desa Tanjung Kemala Barat Bapak Sumadi dan Ibu. Yang terhormat Bapak Kadus Kila Permai beserta Ibu. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Hafiz, Ketua Panitia Gria Lansia beserta seluruh anggotanya. Ada sekretaris, ada bendahara, ibu-ibu dari Majelis Taklim Kota Baru, dari Majelis Taklim Tanjung Aman. Tanjung Aman hadir? Mana Tanjung Aman? Ini ada wajah-wajah baru Bu Ketua dari Tanjung Aman nih. Insya Allah ke depan bisa bergabung terus di Majelis Ar-Raudhah. Dari Tunas Paraca hadir Majelis Taklim Miftahul Jannah. Dari Sungai Tuha, dari mana lagi ini? Terukis Rahayu, dari Cidawang, Ibu Ani Rosidi. Mana Ibu Ani Rosidi? Halo Ibu, kenapa di luar Ibu? Luar biasa apa di luar saja? Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Baru, Ibu Waluyo. Yang terhormat mana lagi yang belum disebut? Cidawang sudah. Mana lagi? Daerah Bu Tati. Mana Bu Tati? Oh, di belakang. Yang terhormat Kadus. siapa lagi? Pintu dapat dibuka. Oh, dari Rumah Cinta Ustaz Saiful Anwar dan jamaahnya insya Allah. Ibu itu nggak pergi. Yang terhormat YPITJ Ibu Tayyibah. Mana Ibu Tayyibah? Hadir. Di belakang Bu. Ya. Alhamdulillah. Kalau mau zikir terus ke majelis YPITJ. Kalau baca Quran melantun-lantun ke El Nagom. Ada Bu sekarang ini rumah El Nagom. Siapa? Ustadz Masruhan. Jadi lengkap Pak di Martapura ini. Sebentar lagi insya Allah Gria Lansia jadi. Insya Allah.
itu kayunya sudah menjerit sebenarnya. Sudah 2 bulan tuh kepanasan, kehujanan. Dia berdoa, siapalah yang cepat menyelesaikan saya ini yo, kok nggak datang-datang. Insya Allah sebentar lagi melalui tangan-tangan kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Milad yang kedua. Oh ya, grup Hadroh dari An-Nisa yang luar biasa, tepuk tangan. Grup Hadroh yang dari Al-Hafiz, tepuk tangan. Bener kata Bu Jir, nggak ada bedanya antara Hadroh dan Rebana. Yang penting dipukul, kata Ibunda Siti juga tadi. Karena mereka ini kan Bu, latihannya itu berbulan-bulan belum jadi-jadi. Jadi begitu jadi itu kayak orang turun gunung dari silat, Bu, tahu nggak? Jadi belajar silat, turun gunung baru dapat 2 jurus. Semua orang dilawan. Jadi begitu Bu, insya Allah semua maju bersama untuk kita Halo Ibu, apa kabar? Insya Allah baik, ngaji sebentar, tidak lama-lama insya Allah, karena rangkaian acara yang jelas di depan kita ada tumpeng. Terima kasih, ini lambang Indonesia, ini lambang kebersamaan, ini lambang gado-gado, lambang pelangi, bukan pelangi LGBT, bukan, tapi pelangi. Pernah dulu Bu, ingat pertama kali launching Gria Lansia apa dulu? Tumpeng pelangi untuk lansia. Ingat ya Bu ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sholat subuh tuh anak cucu. Coba Bu, nyanyi Bu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sholat subuh tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Betul? Banting tulang sudah sejak remaja. Coba Bu, banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Terus, jangan percaya orang punya cerita. Itu Bu. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput tidak Ulangi. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput tidak. Biar umur tinggal bonus, kata Pak Capri. Biar umur tinggal, biar lutut harus dibungkus, biar lutut harus. Tapi lansia tetap semangat di hari. Ini perlu belajar nyanyi ini lansia biar semangat. Bayangkan Ibu, sisa umur kita itu berapa? Berapa Bu sisa umur kita? Nggak tahu. Dan milad itu apa sih? Milad itu apa Bu? Artinya ulang tahun. Padahal nggak, artinya milad itu bukan ulang tahun sebenarnya, tapi sudah menjadi kebiasaan bahasa kita.
Milad itu dari kata walada yalidu. Walada yalidu lidatan wa mauladan wa huwa walidun wa dzaka mauludun lid latalit mauludun miladun. Miladun itu alat untuk bayi. Apa bu alat untuk bayi? Apa alat untuk bayi? Popo. Ya punya sampean itu alat untuk bayi. Milad itu artinya itu. Tapi jadi salah kaprah. Menjadi artinya ulang tahun karena berkenaan dengan alat kelahiran. Paham ibu alat kelahiran? Nah itu. Ini lucunya bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Milad yaitu apa bu? Hari lahir lah. Yang keberapa kita ini ibu? Yang kedua. Ingat waktu launching? Di mana launchingnya ibu? Di Mencar punya cerita. Bu Camat juga waktu itu ikut. Ada Bu Hamiroh, mana Bu Hamiroh? Sampai mandi terjun. Mana Bu Hamiroh? Saya ingat betul, mana Bu Hamiroh? Di sana. Bu Hamiroh, halo. Mana Bu Hamiroh? Itu di luar. Oh iya, Insya Allah. Sudah 2 tahun berbicara ulang tahun, berbicara tentang umur. Apa bedanya umur dengan usia, ibu? Apa bedanya umur dengan usia? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir yang mampu memakmurkan masjid. Ya'muru itu dari umur. Umur kita itu artinya apa? Yang sudah kita lalui diharapkan yang banyak kebaikannya. Jadi kalau ditanya jenengan umurnya berapa, maka jawabannya ya kalau kita sekarang 50, umurnya berarti kita 50 telah mewarnai dunia ini. Tinggal nanti kata Pak Camat, baik dan buruknya itu ditimbang. Kalau yang baiknya banyak, maka pasti akan disiapkan oleh Allah surga jannatun naim. Tapi kalau orang yang jahat akan disiapkan oleh Allah jahannam. Umur itu yang sudah kita pakai. Kalau usia bagaimana bu? Ibu ditanya usianya berapa bu? Enggak bu, enggak bisa kita ngukur karena usia itu adalah ajal. Idza jaa ajaluhum, jika datang ajal. Ajal itu batas umur. Nah itu di tulisan itu ada berapa rata-rata umurnya umat Nabi? Halo? 60 sampai 70. Ibu sekarang berapa? Ada di antara kita ini 50 lebih. Kalau umurnya 60 tinggal 10 tahun. Kalau sekarang sudah 60, Bu Mur sudah 70 lebih. Hati-hati bu, gak lama lagi. Hati-hati. Sebenarnya Pak Camat pengajian itu sebenarnya ingin membahas ini. Sadar bahwa kita nggak lama lagi. Buatlah, bikinlah, lakukanlah, bekerjalah untuk akhirat, karena akhirat di depan kita. Kemarin di Tanjung Aman ada namanya Pak Bustomi. Pagi itu masih gagah naik motor, sorenya pindah. Sudah pindah kemana ibu?
Pindah kemana ibu? Pindah ke alam barzakh. Ada di Tunas Baca itu masih muda, istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Kalau logikanya, kira-kira kematian itu kayak nggak bijak Allah, tapi dimatikan juga kalau ajalnya sudah tiba, kalau usianya sudah habis, ibu. Yang jadi renungan adalah apa yang kita lakukan, bu. Sementara an-nasu yamutuna ala ma'asyu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana banyaknya dia hidup. Maka usaha Ar-Raudhah ini Bapak, Pak Camat yang terhormat, agar kita terbiasa hadrohan, agar kita terbiasa zikiran, agar kita terbiasa taklim, agar kita terbiasa berzikir. Kenapa? Kalau kebiasaannya itu baik seperti itu, insya Allah ujung matinya akan baik. Kenapa? Manusia akan dimatikan sebagaimana banyaknya dia hidup. Kalau hidupnya banyak sholawatan, insya Allah mati dalam keadaan bersolawat. Kalau hidupnya banyak ke masjid, insya Allah matinya di masjid. Kalau hidupnya banyak di majelis taklim, insya Allah matinya di majelis taklim. Hari ini siapa yang mau mati? Oh, berarti nggak mau, belum mau berarti. Sudah daftar belum untuk kematian, ibu? Belum. Nggak usah daftar, sudah didaftar. Tinggal nunggu malaikat. Malaikat siapa bu pencabut nyawa? Israil. Masya Allah ibu. Insya Allah Majelis Ar-Raudhah jamaahnya menjadi jamaah yang ahli ilmi. Amin. Jamaahnya penuh dengan keberkahan. Dalam ulang tahun yang kedua ini semua jamaah ikhlas. Ikhlas memberikan hadiah, ikhlas memberikan sedekah, ikhlas memberikan tumpeng hari ini, ikhlas diminta bantuan untuk gria lansia. Bendaranya amin berkeras-keras karena bingung bendahara ini menyelesaikan dari mana. Padahal ibu programnya insya Allah baik banget. Ini gria lansia itu seperti pesantren tua. Nanti ada program seminggu, ada program 3 hari, ada program sebulan bahkan. Itu nanti kita tawarkan di masyarakat, siapa yang mau mondok 3 hari, siapa yang mau mondok 7 hari. Kurikulumnya nanti kita buat. Hari ini, jam ini, malam ini sampai 3 hari. Nanti dapat sertifikat, sudah keluar sertifikat itu, insya Allah kita akan ingat, oh saya pernah jadi santri meskipun sebentar. Perlu apa perlu? Perlu. Orang-orang sudah pensiun dari kerjanya, perlu apa perlu? Perlu. Orang-orang sudah tua, ada sebagian kita ini hanya menunggu malaikat Israel tanpa usaha, tanpa persiapan, pasrah bongkoan. Kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan itu pasrah-pasrah nggak ada modal. Ini yang nanti berbahaya. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa sih kok berjudul menakar ilmu? Menakar umur. Umur berapa sebenarnya yang perlu diwanti-wanti? Yang ada di dalam Al-Quran itu umur 40 ibu. Hari ini yang belum 40 hati-hati, yang sudah 40 lebih hati-hati. Alhamdulillah jenengan disampaikan sampai 40. Banyak orang tidak sampai pada usia pada umur 40. Tidak sedikit orang baru umur 30 mati. Ada
Ada. Pantes apa pantes umur 30 mati? Pantes. Umur 17 mati? Pantes. Umur 40 mati? Pantes. Umur 70 mati? Lebih pantes. Nah, kenapa Al-Quran menitik beratkan di umur 40? Kata dalam tafsir ini disebutkan umur 40 adalah umur tanaha akluhu. Tanaha akluhu itu sempurna akalnya. Orang yang belum 40 bukan berarti belum sempurna akalnya, tapi klimaknya Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Yang mendesain manusia siapa? Allah. Yang mengukur umur siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Yang memberi rezeki siapa? Yang memberikan Islam kita siapa? Yang masih memasukkan surga siapa? Allah semua, ibu. Dan yang membuat, yang menjadikan manusia ini Allah. Tentu dia lebih tahu. Kenapa Allah bicara tentang umur 40? Ada apa? Tanaha akluhu, sempurna akalnya orang yang sudah usia 40. Makanya undang-undang itu dibuat jauh-jauh hari. Misal kita mau jadi pengurus, misal mau jadi katakanlah pengurus KPU, itu usianya minimal 40. Mau jadi pejabat itu biasanya juga minimal usianya 40. Kenapa? Karena tanaha akluhu. Kemudian wa kamula fahmuhu, sempurna pemahaman terhadap dunia ini. Rasulullah usia 25 tahun sudah hebat apa belum? Sudah. Rasulullah saat usia 35 sudah hebat atau belum? Sudah. Semua sudah hebat. Rasulullah manusia pilihan, lahir saja hebat. Tetapi secara manusia Allah masih ingin memberikan pesan kepada kita agar kita juga melihat kenapa Rasul diangkat menjadi Rasul. Usianya berapa, Ibu? 40. Kalau nikah nggak ada di situ, ada usia sekian. Yang penting sudah haid, menurut agama sudah boleh. Wong belum haid aja boleh dalam agama. Cuman undang-undang kita melarang itu. Kenapa? Banyak peristiwa buruk yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur dalam menikah, Bu. Makanya ada undang-undang mengatur itu. Sekarang minimal 20 tahun ya Pak ya. 20 tahun baru disebut dewasa. Bu, ada pemerhati kehidupan. Pemerhati kehidupan ini menceritakan, tidak ada di dalam dalil sebenarnya. Manusia ini perlu direnungkan dan memang pas kayaknya. Manusia itu lahir bersamanya anjing. Jadi manusia, anjing, kuda, kera. Jadi manusia itu, kata pemerhati kehidupan itu bilang manusia itu lahir bersamaan dengan apa tadi, Bu? Anjing, kera, bukan anjing, kuda, kera. Masing-masing ini dikasih oleh Allah usianya 25 tahun. Berapa, Bu? 25 tahun. Manusia dikasih 25 tahun. Kuda, anjing dikasih 25 tahun. Kera juga 25 tahun. Si anjing, kuda dan kera ini menghadap Tuhan. Hai Tuhan, aku nggak mau apa? Nggak mau dikasih usia sampai 25 tahun. Aku minta 10 tahun saja. Lalu manusia ini sudah awal muasal diciptakan rakus. Apa? Rakus. Manusia itu, Ibu, kalau dia dikasih lembah emas satu, maka dia akan minta lembah yang kedua. Betul? Betul?
Kalau dikasih lembah yang kedua, kira-kira minta enggak lembah yang ketiga? Pasti. Jenengan waktu belum punya rumah, rumahnya masih peot, misal pengen punya kecil saja, yang penting permanen. Setelah Allah buat rumah permanen, jenengan minta enggak yang lain? Minta rumah yang lebih besar. Sudah punya rumah besar, masih ngomong enggak? Masih. Minta apa? Minta mobil. Dikasih mobil, masih minta? Minta lagi. Kapan berhentinya? Saat mulut ini, kata dalam Al-Quran, dikasih tanah. Dan kapan itu dikasih tanah? Saat sudah meninggal. Nah, manusia ini rakus ngadap Tuhan. Kenapa? Karena anjing minta usianya hanya 10 saja, kuda minta 10 saja, kera minta 10 saja. Semua diminta oleh manusia. Jadi manusia itu usianya 25 tahun ditambah 15 usia anjing. Jadi berapa? 40 ada dalam Al-Quran. Lalu setelah 40 minta lagi usia siapa yang dipakai? Usia kuda. Berapa? 15. Berarti berapa? 40 tambah 15? 55 tahun. Kemudian yang terakhir usia siapa? Usia kera. Berapa usia kera yang diminta oleh manusia? 15 tahun. Jadi berapa usia manusia? 70. Sama enggak dengan hadis? Sama. Amaru ummati baina masitin wasab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi pemerhati kehidupan ini juga benar. Dan kita kaji lagi, usia 25 itu manusia belum matang, masih kanak-kanak, masih mencari jati diri. Betul? Betul. Aku ini siapa? Aku ini mau kemana? Aku ini mau cari apa? Aku ini cita-citanya apa? Itu di usia 25 tahun. Lalu usia yang kedua, usia siapa yang dipakai? Usia anjing. Apa sifatnya anjing, Ibu? Halo? Sifatnya anjing apa? Berburu. Jadi usia 25 sampai 40 itu usia berburu. Berburu pangkat, betul? Betul. Berburu jabatan, betul? Betul. Di usia 25 sampai 40 mendaftar P3K di usia berapa? Bu Ukhrawiyah di usia berapa mau daftar P3K? Halo? Mau calon DPR biasanya dimulai di usia berapa? Di usia 25 sampai 40. Pak Caman dulu pertama apa Pak? Waktu usia 25 Pak? Guru. Calon pegawai di usia 25. Ini ada Pak yang datang calon legislatif kita, Bu Erni Liasari. Ini Bu, ini. Usianya berapa Bu? Di bawah 40 kan? Di bawah 4 berapa? 38 mencalonkan diri jadi anggota legislatif dari Partai Nasdem nomor 5. Jangan lupa. Enggak promosi Pak, ini jamaah kita Pak. Jadi di usia berapa mencari jati diri, di usia berapa mencari penghidupan, di usia berapa mencari karir? Di usia 25 sampai 40. Nah, selanjutnya Ibu, usia 40 sampai usia 55 ini usia apa? Usia kuda. Kuda itu apa sifatnya Bu? Yang tahu? Kuda apa sifatnya Ibu? Kuat ora kuat dipikul. Bener? Bener. Sudah mulai 40 tahun anaknya minta kawin. Kuat ora kuat dipikul. Bener apa bener? Bener. Anaknya bermasalah narkoba di usia berapa biasanya?
40 sampai 55 tahun. Kuat ra kuat dipikul. Anaknya kuliah usia berapa? 40 sampai 55 tahun. Kuat ra kuat dipikul. Jadi pemerhati kehidupan ini benar juga. Usia ini Masya Allah, ini kita tinggal sekarang. Posisi ibu di mana? Posisi usia anjing, posisi usia kuda, atau posisi usia kera? Kera ya. Kalau saya masih posisi usia kuda. Kalau kera itu berarti 56 sampai 70. Maksudnya usia kera apa, Bu? Kera itu seneng sama apa, Ibu? Pisang. Pisang. Apa? Pisang. Usia kera seneng sama pisang. Ya kera seneng sama apa? Usia kera itu seneng sama buah-buahan, bukan hanya pisang. 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 Wong tua Nah, juga pisang. di usia ini ibu tergantung kita di usia sebelumnya. Kalau baik sama anak, insya Allah di usia tua kita anak baik nggak sama kita? Baik. Akhirnya apa? Kita dapet pohon yang rindang, anginnya semilir, betul? Betul. Buahnya banyak, Bu Ros, yes. Buahnya banyak. Kenapa? Anak-anaknya baik. Anak-anak baik sebab kita baik sama anak. Ini banyak Pak, orang-orang yang sudah lansia itu ditinggal oleh anaknya. Banyak. Jangan salahkan anak. Barangkali memang orang tua dulu, orang tua nggak inget sama anak. Ayamnya. Tinggal nanti terakhir kita dapat pohon apo. Kalau pohon duren enak buahnya. Kalau pohon maja pahit buahnya. Tergantung pada jenengan nanam apa dulu. Kalau nanamnya yang baik, insya Allah kita memetik yang baik. Selamat kepada ibu-ibu yang usianya sudah usia kera. Tinggal kemudian ngiling-ngiling. Nah, ngiling-ngiling. Ingat, dulu saya sudah baik belum sama anak? Yang hari ini belum sampai usia kera, hati-hati ibu, baik-baiklah sama anak, karena jenengan sebentar lagi akan rematikan. Betul? Betul, akan asam urat. Betul? Akan asam lambung, akan asam berat, akan jantungan, diabetes. Nanti berbaring kita, kalau kita berbaring nggak pernah nanam yang baik, anak cuek saja. Kasihan, apa kasihan? Kasihan deh lo. Jadi ibu menakar umur hari ini, dan ingat ibu, nanti dibaca ibu ya itu makalahnya, ada kabar gembira di situ. Kabar gembiranya apa? Kata Rasulullah, orang udah usianya 40 itu akan begini, 60 akan, itu benar ibu. Tinggal ibu di posisi mana, dan sebenarnya untuk mempersiapkan itu tidak perlu menunggu harus 60 tahun, tapi sedini mungkin. Agar apa? Ketika kita belum mati, ketika kita memakai usianya kera, kita mendapatkan pohon yang rindang, pohon yang banyak buahnya. Ini saja yang saya sampaikan. Terakhir ada pesan Pak Camat dari Ibu Suliem. Terkenal Ibu Suliem. Seyogyanya beliau mau berangkat hari ini dengan jamaah-jamaahnya, ada sebagian yang berangkat, tapi bapaknya jatuh.
Jadi minta doa kita semua di akhir segmen ini, semoga nggak apa-apa, karena kayaknya parah jatuhnya. Tapi belum jelas jatuh di mana, belum jelas. Ya, belum jelas. Makanya hati-hati ibu yang usianya sudah 60 ke atas, hati, jangan jalan di tempat yang licin, jangan naik motor sendiri, kecuali pelan-pelan. Ibu berdoa, apa doanya waktu mau naik motor? Ingat, Bismillah 3 kali, kemudian syahadat 2 kali, sholawat 2 kali, alhamdulillah 1 kali. Ala hadhihi as-salihah. Semoga Pak Lamiran nggak ada bitnya, bapak dari Ibu Suliam sehat. Suami, aja bapaknya suami maksud ibu tuh. Bin Nasir. Bin Asir. Bin Atin. Bin Hasim. Bin Asir, Pak. Bin Hakim. Bin Asir. Ya, benar. Ya, itulah Bu yang disebut itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.